Nah, ini jika semua pengusaha muslim di Indonesia menerapkan syariat Islam, apa manfaat terbesar nih Ustaz bagi bangsa ini atau bagi dunia? Ya, tentu yang paling besar dirasakan adalah dengan ketika menjalankan syariat secara kafah, secara menyeluruh adalah ya paling merasakan adalah kaum muslimin tentu secara khusus dan semuanya, bukan hanya kaum muslimin ya. Kita sebagai umat Islam, kita setiap bertemu, berpisah, kita selalu mengucapkan Assalamualaikum. Sederhana, tapi ini adalah sebuah inspirasi yang sengaja Allah ingin tanamkan. Hendaknya kita berangkat dari titik ini, keselamatan. Kalau kita sering lihat di proyek-proyek ya, seringkali di pagarnya itu ditulis keselamatan lebih didahulukan gitu kan. Nah, sama, ini adalah prinsip dalam semua aspek. Keselamatan atau stabilitas itu adalah prioritas dalam hidup. Dengan kita menerapkan sistem syariat, maka yang pertama adalah selamat. Selamat itu berarti modalnya tidak berkurang kalau dalam aplikasi dunia usahanya ya. Modal tidak berkurang. Kemudian dalam ucapan salam kita menambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 aspek penting. Selamat, modalnya tidak berkurang. Rahmat, itu betul-betul berdagang itu terasa menyejukkan, menyenangkan, enak. Antum berdagang betul-betul merasa profesi antum ini betul-betul menyenangkan, membawa rahmat. Dan yang ketiga adalah berkah. Berkah itu terus bertambah. Ini 3 poin penting dalam hidup. Karena itu Allah jadikan sebagai ucapan salam yang merupakan doa dan inspirasi. Kalau kita mengambil inspirasi dari ucapan salam ini saja, 3 hal ini kita aplikasikan dalam konteks yang profesional. Dalam skala profesional, dalam setiap sendi kehidupan kita. Selamat, menyenangkan, rahmat betul-betul menyejukkan, dan terus berkembang. Itu kita sudah mendapatkan prinsip utama dalam sukses berdagang, sukses bermasyarakat, sukses dalam segala urusan kita. Nah, kalau kita kembali ke dalam perdagangan, kalau kita menerapkan sistem syariat, kita lihat dari 3 dimensi ini, selamat. Kita akan selamat, stabil. Tidak terjadi guncangan, tidak terjadi krisis. Kenapa? Kalaupun terjadi, itu skalanya kecil. Karena memang turbulensi itu pasti terjadi. Sunatullah itu ada napasan dan surut, ada siang dan malam. Tapi skalanya kecil dan terkendali. Kedua, kehidupan itu akan nyaman karena dengan sistem syariat atau skema yang syar'i ada keharmonisan antara semua elemen masyarakat, kaya dan miskin. Antara orang-orang yang kaya terjadi hubungan perdagangan. Antara kaya dan miskin ada terjadi sosial. Ada sedekah, wakaf, infak, ada kafarat dan lain sebagainya, ada nafkah dan sebagainya. Antara semua elemen masyarakat juga terjalin aspek-aspek ta'awun, tolong-menolong, karena semua saling membutuhkan. Yang kaya butuh pada yang miskin butuh yang kaya. Bahkan Ibnu Khaldun rahimahullah menyatakan bahwa orang paling kaya itu adalah orang yang paling miskin. Itu unik. Kenapa? Miskin dalam bahasa Arab itu artinya butuh. Orang yang paling butuh pada kontribusi orang lain adalah orang paling kaya. Untuk makan saja dia butuh. Untuk nyuci piringnya dia butuh pada orang lain. Untuk jaga rumahnya dia butuh. Untuk sopirnya semua dia butuh pada orang. Sehingga orang kaya itu dalam satu rumah, dia mempekerjakan puluhan karyawan. Tapi orang yang paling kaya itu adalah orang miskin. Karena dia paling tidak butuh kepada orang lain. Apapun dikerjakan sendiri. Bangun rumah sendiri. Sehingga ini fenomena ini menjadi satu ketetapan bahwa memang hidup tidak mungkin mandiri. Hidup itu adalah berkoloni. Untuk hidup ta'awun, tolong-menolong. Sehingga dengan sistem syariat, mutualisme, hubungan yang bersifat mutualisme itu akan betul-betul nyata. Individualisme itu akan hilang. Ya, memang tetap ada, tetapi dalam porsi yang terukur. Yang ketiga, tentu pertumbuhan ekonomi akan pasti terjadi. Ya, pertumbuhan itu akan terjadi karena Allah SWT telah berjanji, dan janji Allah pasti dipenuhi. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati lastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan dijadikan khalifah, pemimpin, penguasa.
Dalam ayat lain Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'min", siapapun yang beramal soleh dari laki ataupun perempuan dan dia beriman, dia beramal itu atas motivasi iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan dia kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Ya. Jadi manfaat itu bukan hanya pada orang Islam, bahkan dikisahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kisah ini familiar sekali di kita ya. Bagaimana serigala pun tidak mau menerkam domba. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Serigala itu hidup berdampingan dengan domba. Ketika sudah ada serigala menerkam domba, orang langsung memahami berarti Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Kenapa? Sudah ada terjadi tindak kesewenang-wenangan. Yang terjadi pada hewan ternyata itu dijadikan sebagai indikasi bahwa penegak keadilan telah meninggal dunia. Telah tiada. Itu terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa.